Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi hukum lingkungan tentang tanggung jawab mutlak, hak-hak prosedural, dan konservasi sumber daya alam hayati. Sebelum masuk dalam materi, perkenalkan nama anggota. Yang pertama Ahmad Septian Yahya, yang kedua Atia Septian Yusuf, yang ketiga Putri Rizka Ayu Pakai, dan yang keempat Gita Mahmud. Masuk pada materi pertama tentang doktrin asas tanggung jawab mutlak. Dengan kecanggihan perkembangan industri modern, seringkali telah menimbulkan risiko atau dampak yang sangat besar terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Jika hanya mengandalkan doktrin pertanggungjawaban tradisional yang berupa pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, maka penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan akan menghadapi berbagai kendala. Karena secara efektif, dampak doktrin ini tidak mampu mengantisipasi secara efektif dampak dari kegiatan industri modern yang mengandung risiko-risiko potensial. Untuk mengatasi kendala tersebut, dikembangkanlah teori pertanggungjawaban mutlak atau strict liability, yang mana menurut teori, apabila seseorang menjalankan kegiatan yang dapat digolongkan sebagai ultra hazardous atau teramat sangat berbahaya, maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan. B. Manfaat asas tanggung jawab mutlak. L.B. Curzon menguraikan aktualitas dan manfaat dari asas strict liability, di mana pada asas tersebut diperlukan berkenaan dengan yang pertama, pentingnya jaminan untuk mematuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diberlakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, tingkat bahaya sosial yang tinggi yang timbul dari perbuatan-perbuatan itu. C. Kriteria kegiatan yang dapat ditundukkan pada asas tanggung jawab mutlak. Jika dilihat dari perkembangan penerapan asas strict liability sebagai padanan dari asas tanggung jawab mutlak di negara-negara dengan tradisi hukum common law, maka kriteria yang mula-mula ditentukan oleh hakim untuk menentukan apakah sebuah kegiatan dapat ditundukkan pada asas strict liability adalah apakah proses dan sifat kegiatan yang bersangkutan masih termasuk dalam batas-batas kelaziman atau telah berada di luar batas-batas kelaziman. Menurut hukum Anglo-Amerika, kegiatan-kegiatan yang dapat ditundukkan dengan asas strict liability yakni berupa kegiatan usaha penghasil pengolah dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, penyimpanan gas yang mudah terbakar dalam jumlah besar di kawasan perkotaan, penguburan minyak, dan penggunaan mesin mematuk tiang besar yang menimbulkan getaran luar biasa, dan yang terakhir adalah limpahan air. D. Pengintegrasian asas tanggung jawab mutlak ke dalam lingkungan nasional. International Convention on Civil Liability 1969 telah ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai hasil sidang internasional Legal Conference on Marine Pollution Damage di Brussels dan diratifikasi melalui Kepres nomor 18 tahun 1987. Intinya, CLC mengatur tanggung jawab perdata dalam bidang pencemaran minyak laut. Dalam kasus pencemaran minyak yang terjadi di Indonesia, konvensi ini telah digunakan dalam kasus pencemaran minyak di Selat Malaka, yaitu kasus Nagasaki Spirit. Dalam konvensi ini, prinsip strict liability memang tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi apabila dilihat dari satu pasalnya, secara tidak langsung telah menganut prinsip strict liability.
diratifikasinya asas strict liability pertama kali di undang-undang, tampil pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, menganut prinsip tanggung jawab mutlak dalam hal pembayaran ganti kerugian akibat tindakan-tindakan di wilayah Z yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang relevan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 11 bab 5 tentang ganti rugi yang menyebabkan 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 8 dan dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barang siapa di zona ekonomi eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut atau perusakan sumber daya alam, memikul tanggung jawab mutlak dan biaya rehabilitas lingkungan laut dalam jumlah yang memadai. Kedua, dikecualikan dari tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena yang pertama, akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya, dan yang terakhir, kerusakan yang seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga. Pasal 11 ayat 1 dan 2 tersebut menganut prinsip strict liability dengan ketentuan yang pertama, diberlakukannya prinsip batas ganti rugi maksimum atau ceiling. Yang kedua, terdapat dua hal yang dapat membebaskan tergugat memikul beban tanggung jawab mutlak, yaitu yang pertama, peristiwa alam yang diistilahkan dalam hukum Anglo-Saxon sebagai act of God, dan yang kedua, kelalaian pihak ketiga atau dalam hukum Anglo-Saxon sebagai act of strangers. Pula jenis pertanggungjawaban kemudian dimasukkannya pula jenis pertanggungjawaban ini ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran. Pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 ini disebutkan bahwa pengusaha instalasi nuklir wajib bertanggung jawab atas kerugian nuklir yang diderita oleh pihak yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir tersebut. Pada tahun yang sama, asas ini juga telah dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang pada pasal 53 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa 1. Penanggung jawab atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun atau menghasilkan limbah atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan ketika pada saat terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan. Yang kedua, penanggung jawab usaha atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup disebabkan oleh salah satu alasan di bawah ini. Yang pertama, adanya bencana alam atau peperangan. Yang kedua, adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, dan yang terakhir, dalam hal terjadinya kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi. Sehubungan dengan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, kemudian asas strict liability ini kembali tampil di dalam undang-undang penggantinya, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hak-hak prosedural. A. Gugatan perwakilan. Class action pada intinya merupakan gugatan perdata. Biasanya terkait dengan permintaan injection atau ganti kerugian yang diajukan oleh sekelompok korban mewakili sejumlah korban lainnya untuk bertindak mengajukan gugatan ke pengadilan atas kerugian yang diderita yang memiliki sifat kesamaan masalah, fakta hukum, dan tuntutan. Pada pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
ditentukan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan yang merugikan masyarakat. Mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan ini disebut class action. Terdapat paling tidak 3 manfaat atas keberadaan class action. Yang pertama yaitu gugatan proses kelas berperkara action yang berarti bersifat mencegah ekonomis pengulangan atau judicial ekonomi. Kedua, akses pada keadilan atau access to justice. Ketiga, perubahan sikap pelaku pelanggaran behavior modification. Dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur 1. Hak masyarakat untuk mengajukan gugatan secara perwakilan atau class action. Yang kedua, gugatan perwakilan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dalam hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. B. Hak gugat organisasi lingkungan. Legal standing diartikan dengan hak gugat yang dalam istilah lain disebut dengan ius standi, persona standi, standing to suit, atau standing. Legal standing adalah hak kedudukan untuk melakukan gugatan di pengadilan berdasarkan suatu kepentingan yang dimiliki. Dalam legal standing ini, terkait 2 elemen pokok mutlak yang interdependen supaya dapat disebut dengan legal standing, yakni hak untuk menggugat dan adanya kepentingan. Salah satu ciri dari legal standing ialah tidak diperkenankannya mengajukan gugatan ganti rugi, namun tuntutan uang atau biaya pengeluaran real dapat diajukan. Biaya pengeluaran real adalah biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh organisasi lingkungan. Tuntutan yang dapat diajukan kepada pengadilan berupa tuntutan melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan keserasian lingkungan. Selanjutnya, menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencemarkan atau merusak lingkungan. Dan memerintahkan supaya melakukan tindakan berupa memperbaiki atau membuat unit pengolah limbah. Hak gugat organisasi lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memuat ketentuan mengenai hak gugat organisasi lingkungan di dalam pasal 92 yang merumuskan bahwa 1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. 2. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran real. 3. Organisasi lingkungan berhak mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: A. Berbentuk badan hukum atau yayasan. B. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun. C. Perbuatan melawan hukum lingkungan dan gugatan ganti kerugian. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara khusus membuat rumusan tentang perbuatan melawan hukum atas adanya pencemaran ataupun perusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini, tampaknya ada upaya memperkaya rumusan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan setiap penanggung jawab usaha
dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Konservasi sumber daya alam hayati. A. Bentuk konservasi sumber daya alam hayati. Secara umum, bentuk konservasi dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ adalah kegiatan konservasi flora atau fauna yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Konservasi in situ mencakup kawasan suaka alam, cagar alam dan suaka margasatwa, dan kawasan pelestarian alam seperti taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Sementara untuk konservasi ex situ memfokuskan pada kegiatan konservasi flora atau fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Konservasi ex situ dilakukan oleh lembaga konservasi seperti kebun raya, arboretum, kebun binatang, taman safari, dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa. Konservasi sumber daya alam hayati dilakukan melalui kegiatan A. Perlindungan sistem penyangga kehidupan. Sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non-hayati yang menjamin kelangsungan hidup makhluk. B. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lainnya. Agar masing-masing unsur dapat berfungsi dan siap sewaktu-waktu dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, maka perlu diadakan kegiatan konservasi dengan melakukan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. C. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati pada hakikatnya merupakan pembatasan atau pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya atau hayati secara terus-menerus dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya. B. Kegunaan konservasi sumber daya alam hayati. Kegunaan konservasi sumber alam diwujudkan dengan 1. Terjaganya kondisi alam beserta lingkungannya, yang berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak. Yang kedua, terhindarnya dari bencana, yang diakibatkan oleh adanya perubahan alam, yang berarti gangguan-gangguan yang dialami oleh flora, fauna, dan ekosistemnya pada khususnya, serta sumber daya alam pada umumnya yang menyebabkan perubahan berupa kerusakan maupun penurunan jumlah dan mutu sumber daya alam tersebut. Yang ketiga, terhindarnya makhluk hidup yang langka maupun yang tidak dari kepunahan, yang berarti gangguan-gangguan penyebab turunnya jumlah dan mutu makhluk hidup bila diteruskan tanpa adanya upaya pengendalian akan berakibat makhluk hidup tersebut menuju kepunahan bahkan punah sama sekali. Yang keempat, mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro, yang berarti dalam ekosistem terdapat hubungan yang erat antara makhluk hidup maupun antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Mampu memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, yang berarti upaya konservasi sebagai sarana pengawetan dan pelestarian flora dan fauna merupakan penunjang budidaya, sarana untuk mempelajari sifat, potensi, maupun penggunaan flora dan fauna. Dan yang terakhir, mampu memberikan kontribusi terhadap kepariwisataan,
yang berarti kawasan-kawasan konservasi dengan ciri-ciri dan objeknya yang karakteristik merupakan kawasan yang menarik serta sarana rekreasi atau wisata alam. C. Keanekaragaman hayati di Indonesia dan permasalahannya. Indonesia pada tahun 2012 memiliki 43 taman nasional darat dengan luas kawasan mencapai 12,3 juta hektar. Namun, sekitar 30% diantaranya dalam kondisi rusak parah. Akibat kerusakan kawasan taman nasional, jelas pula telah mengusutkan dan mengancam keberadaan dari habitatnya. Sebagaimana kerusakan terhadap Taman Nasional Gunung Leuser juga telah mengancam kepunahan atas populasi badak Sumatera. Yang berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 1985, diperkirakan populasi badak Sumatera di kawasan hutan Taman Nasional Leuser 60-70 ekor. Adapun survei yang dilakukan Yayasan Leuser Internasional di 2 titik Taman Nasional Gunung Leuser, jumlah badak saat ini diperkirakan 7-25 ekor. Penyebab terbesarnya dari rusaknya kondisi taman-taman nasional tersebut adalah dari perambatan hutan menjadi perkebunan, baik oleh perusahaan maupun oleh masyarakat sekitar taman nasional. Yang kedua, pertambangan, kemudian pembangunan jalan, kemudian menjalankan otonom daerah yang tidak pro lingkungan, dan diperumit dengan persoalan saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan tersebut. D. Hukum dan konservasi sumber daya alam hayati. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tentunya harus dapat dijadikan sebagai alat bagi pemerintahan untuk menjaga kearifan dalam keanekaragaman kehidupan, termasuk keanekaragaman hayati. Di dalam pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, wewenang dan tanggung jawab untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang dikuasai oleh negara. Kawasan konservasi sebagai penyumbang oksigen, kemajuan ilmu, dan pariwisata merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak. Peraturan terhadap perlindungan keanekaragaman hayati seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah dimasukkan sebagai kerangka penyeluruhan bagi pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunanya. Wabil khusus keberadaan hukum konservasi ini bertujuan untuk melindungi sistem pendukung kehidupan, melindungi keanekaragaman jenis tanaman dan hewan termasuk ekosistemnya, melestarikan hewan dan tanaman yang dilindungi, dan dalam rangka untuk mengklarifikasikan kawasan lindung beserta metodenya, termasuk cadangan biosfer dan daerah penyangga.